Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Khairul Anwar, NIM T20174092. Saya dan teman saya sebagai kelompok 9 akan menjelaskan tentang implementasi program pengembangan profesi guru, di mana pada materi ini ada beberapa subbab. Yang pertama ialah tentang tugas, peran dan tanggung jawab LPTK. Yang kedua ialah tentang tugas, peran dan tanggung jawab pengguna jasa guru. Terus yang ketiga tentang peran, tugas dan tanggung jawab profesi guru. Dan yang terakhir ialah tentang tugas, peran dan tanggung jawab guru itu sendiri. Untuk materi pertama tentang tugas, peran dan tanggung jawab LPTK akan saya jelaskan sendiri. 1. Tentang tugas LPTK. Tugas LPTK adalah menyelenggarakan pendidikan untuk calon tenaga kependidikan untuk semua jenjang pendidikan serta keahliannya. Namun pada era kini LPTK memasuki era baru di mana institusi terdapat misi ganda. Yang pertama ialah misi utama, yaitu mempersiapkan berbagai jenis dan jenjang program. Terus misi kedua yaitu melalui berbagai program non-pendidikan. Jadi ada dua. Perubahan misi tunggal kepada institusi dengan misi ganda seperti yang sekarang ini terjadi menimbulkan banyak permasalahan yang patut dipertanyakan oleh masyarakat umum. Apakah LPTK dalam dua misi tersebut dapat menghasilkan tenaga pendidik yang bermutu atau berkualitas? Terus yang kedua tentang fungsi dan peran LPTK. Fungsi atau peran LPTK secara umum ada dua fungsi, yaitu yang pertama LPTK yang berfungsi hanya menyelenggarakan pendidikan prajabatan, dan yang kedua adalah LPTK yang hanya menyelenggarakan pendidikan dalam jabatan. Lebih lanjutnya, dari fungsi dan peranan LPTK yang saya sebutkan tadi secara umumnya dapat dirinci secara khusus, yaitu yang pertama peran atau fungsi dari LPTK. Yang pertama menghasilkan guru SD, SMP, SMA atau sederajat yang bermutu dan berkualitas dalam berbagai bidang studi sesuai dengan kebutuhan. Terus yang kedua menghasilkan tenaga kependidikan lain yang dapat menunjang fungsinya sebagai pendidikan, yaitu seperti contohnya administrasi, petugas BK, pengembangan kurikulum, dan yang lain-lain. Terus yang ketiga ialah menghasilkan tenaga pendidik dalam berbagai bidang studi yang mampu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik. Terus yang keempat menghasilkan ilmuwan atau peneliti dalam ilmu pendidikan baik bidang studi maupun pendidikan lainnya. Terus yang kelima mengembangkan ilmu teknologi dan seni pendidikan untuk menunjang praktek profesional. Jadi tidak hanya pendidikan saja, namun tentang teknologi juga penting. Terus yang keenam mempersiapkan dan membina tenaga akademik untuk LPTK sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketujuh, mengembangkan dan mempersiapkan program pendidikan dalam jabatan untuk tenaga kependidikan. Yang kedelapan, melayani usaha perbaikan dan pengembangan aparat pengolahan pendidikan. Terus untuk poin terakhir tentang tanggung jawab LPTK ialah LPTK sebagai institusi yang menghasilkan pendidik pada generasi sekarang mempunyai tanggung jawab yang sangat tinggi. Saya sebutkan yang pertama tanggung jawabnya ialah pembenahan proses seleksi calon guru. Agar calon guru itu dapat memenuhi kriteria atau guru yang berkualitas, maka perlu pembenahan proses seleksinya agar guru-guru yang
agar guru-guru yang direkrut dari orang yang berkualitas. Terus yang kedua, pembenahan intrakurikuler. LPTK dapat melakukan pembenahan secara intrakurikuler. Ini berarti LPTK perlu menata dengan cermat standar kurikulumnya. Jadi LPTK tugasnya ialah membenahi intrakurikuler tentang isi atau standar kurikulum. Terus yang ketiga, pembekalan secara ekstrakurikuler. Tidak hanya di intra, LPTK juga bertanggung jawab tentang pembekalan secara ekstrakurikuler. Seperti contohnya pramuka, pokoknya keahlian-keahlian yang di luar pendidikan LPTK ini. Terus yang keempat, mencetak guru vokasi. Yang kelima, menguatkan riset. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang tugas dan peranan serta tanggung jawab LPTK. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Faikotul Isma Azizah, NIM T 2017-4082, akan menjelaskan tentang tugas, peran, dan tanggung jawab pihak pengguna jasa guru. Adapun wujud dan bentuk jasa, peran, dan tanggung jawab para pengguna jasa guru, sesungguhnya yang pertama, menggariskan ke arah kebijaksanaan tentang pengembangan profesi tenaga kependidikan. Jadi, kita sebagai pengguna jasa guru, kita menggariskan sesuatu menuju ke arah kebijaksanaan, yaitu yang tentang pengembangan profesi tentang kependidikan. Yang kedua, pemberian izin kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya. Jadi kita mengasih kesempatan kepada mereka, para pendidik, untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki sesuai dengan tupoksinya. Yang ketiga, memberikan dukungan fasilitas yang diperlukan, baik sarana dan prasarana maupun dana atau finansialnya yang diperlukan bagi kepentingan pengembangan profesi tenaga kependidikan. Jadi di sini kita memberikan dukungan, yaitu yang berupa fasilitas baik sarana maupun prasarana, yaitu biasanya seperti dana atau kebutuhan yang lainnya dengan kebutuhan pengembangan profesi tenaga kependidikan. Yang selanjutnya, masyarakat pengguna jasa tenaga guru yang termaksud di atas dapat mengsekolahkan berbagai bentuk partisipasinya seperti disebutkan di atas sesuai posisi dan statusnya masing-masing. Jadi beberapa yang sudah saya sebutkan tadi, mereka bisa memantapkan lagi dengan berbagai bentuk partisipasi yang mereka lakukan sesuai dengan posisi dan tupoksinya masing-masing. Nah, di sini saya akan menambahkan, tadi kan sudah disebutkan beberapa wujud dan bentuk tugas, peran, tanggung jawab para pengguna jasa guru. Di sini masyarakat pengguna jasa tenaga guru yang termaksud di yang sudah saya sebutkan tadi, mereka dapat memantapkan lagi dengan berbagai bentuk partisipasinya sesuai dengan posisi dan statusnya masing-masing. Pihak pengguna jasa tenaga guru yang terkategorikan ke dalam atau instansi dinas pemerintahan tentu dapat menggunakan saluran-saluran kedinasannya dengan jalan antara lain. Yang pertama, membentuk atau mendirikan pusat-pusat pengembangan tenaga pendidikan. Jadi bisa kita mendirikan atau membentuk suatu organisasi yang di dalamnya dengan tujuan untuk pengembangan tenaga kependidikan. Yang kedua, membentuk dan mendorong atau menggerakkan unit-unit kerjasama dan asosiasi profesi guru dengan tujuan untuk memacu para guru dalam saling membantu dan dalam pengembangan kemampuan profesionalnya. Jadi sama aja maksudnya, kita mendirikan suatu organisasi dengan tujuan untuk saling membantu, saling memberikan masukan atau saran dengan maksud untuk pengembangan kemampuan keprofesiannya.
Yang selanjutnya, menyediakan beasiswa untuk melanjutkan studi di negara yang telah maju, bahkan termasuk untuk sabbatical leave. Jadi maksudnya kita bisa menyediakan beasiswa bagi mereka yang ingin melanjutkan ke negara yang sudah maju untuk mengembangkan keprofesiannya dalam kependidikan. Yang terakhir, menyelenggarakan berbagai proyek kegiatan penelitian, penulisan, seminar, serta penataran dan sebagainya yang tertuju kepada peningkatan kemampuan profesional tenaga kependidikan. Jadi kita bisa mengadakan seperti seminar, seperti kegiatan yang lain, penelitian atau penulisan dengan tujuan yang tertuju kepada peningkatan kemampuan profesional tenaga kependidikan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang tugas, peran, dan tanggung jawab pihak pengguna jasa guru. Jika ada kurang kata, mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas, peran, tanggung jawab organisasi asosiasi profesi guru. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa terbentuknya organisasi asosiasi profesi guru tersebut merupakan salah satu syarat bagi pengakuan keberadaan suatu profesi. Selain lebih jauh lagi menunjukkan keberadaan suatu organisasi profesi tersebut, itu merupakan salah satu syarat kelengkapan penting bagi tegaknya kelangsungan hidupnya suatu profesi. Untuk yang pertama, tugas organisasi asosiasi profesi guru yaitu tentang hubungan-hubungan yang harus diketahui guru Indonesia harus menyadari sepenuhnya. Hubungan ini ditekankan kode pada etik guru Indonesia atau KEGI, atau nama lainnya itu sesuai dengan disepakati oleh organisasi atau asosiasi profesi guru. Yang pertama itu guru sebagai manusia Pancasila, bertugas untuk menjunjung tinggi dan mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, guru bertugas untuk tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan etika profesi yang lainnya. Yang ketiga, guru bertugas menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggung jawab, inisiatif individual dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya. Yang kedua, peran organisasi asosiasi profesi guru yaitu mengacu pada pengertian secara umumnya. Pengertian secara umumnya itu seperti apa? Fungsi dan peran organisasi asosiasi profesi itu sebagaimana telah disinggung terdahulu, selain melindungi para anggota dan kemandiriannya serta kewibawaan kelembagaannya secara keseluruhan, juga berupaya meningkatkan dan atau mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat dan kesejahteraan pada keanggotanya. Untuk tanggung jawab organisasi asosiasi profesi guru itu adalah bertanggung jawab manakala ada suatu malapraktik. Malapraktik itu apa? Suatu praktik yang digunakan oleh seorang guru harus siap menerima sanksi pidana, sanksi dari masyarakat atau sanksi dari atasannya. Ketika bekerja, guru harus memiliki tanggung jawab pada komunitas, terutama anak didiknya. Yang pertama itu replika tanggung jawab ini menjelma dalam bentuk disiplin mengajar, disiplin dalam melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas-tugas pembelajaran. Yang kedua, guru juga bertanggung jawab pada atau terhadap komitmen ke kode etik, karena itu akan mendorong mereka berperilaku sesuai dengan norma-norma yang diperbolehkan oleh agama, istiadat, dan perbuatan yang baik dan berlaku mulia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Khairutunisa, NIM T2017 4087. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran, tugas, dan tanggung jawab seorang guru. Peran guru di sini yaitu seorang guru memegang peran yang sangat utama dalam proses pembelajaran dan pembelajaran dalam rangka membentuk peserta didik
menjadi kepribadian yang terampil dan berbukti pekerti yang luhur. Nah, di sini peran guru yang pertama yaitu guru sebagai fasilitator, yang kedua guru sebagai pembimbing yang artinya guru di sini harus membimbing peserta didik. Yang ketiga, guru sebagai penyedia lingkungan. Yang keempat, guru sebagai komunikator. Yang kelima, guru sebagai model pembelajaran. Yang keenam, guru sebagai inovator. Yang ketujuh, guru sebagai evaluator. Yang kedelapan, guru sebagai motivator. Yang kesembilan, guru sebagai agen kognitif. Yang kesepuluh, guru sebagai bahan penilaian atau evaluasi. Nah, dari 10 yang saya paparkan tersebut, itu merupakan peran seorang guru. Adapun tugas seorang guru, yaitu tugas seorang guru memiliki tugas yang sangat berat, yang artinya guru di sini mengembangkan nilai-nilai hidup kepada peserta didik. Nah, tugas guru sebagai pengajar dan mengajar, meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Tugas guru antara lain, yang pertama, guru harus menguasai bahan pembelajaran yang akan diajarkan. Yang kedua, guru harus merencanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, guru harus melaksanakan, memimpin, dan mengelola proses pembelajaran. Dan yang keempat, guru menilai kegiatan pembelajaran yang berlangsung selama di dalam kelas. Nah, dari 4 kegiatan tersebut itu merupakan tugas seorang guru. Adapun tanggung jawab seorang guru. Nah, guru di sini memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab guru di sini yaitu mencerdaskan kehidupan anak didik. Tidak seorang guru pun yang menginginkan peserta didiknya menjadi sampah masyarakat. Nah, guru yang bertanggung jawab memiliki beberapa sifat. Yang pertama, menerima dan mematuhi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, memikul tugas mendidik dan dengan bebas, berani dan gembira. Yang ketiga, sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perkembangannya serta akibat-akibat yang akan timbul. Yang keempat, menghargai orang lain. Selain menghargai orang lain, di sini guru harus menghargai peserta didik. Yang kelima, bijaksana dan berhati-hati dalam pembelajaran, yaitu seperti guru tidak ceroboh, guru tidak nekat, dan guru tidak semena-mena dalam melakukan pembelajaran. Yang terakhir, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari paparan yang saya paparkan itu merupakan sifat dari seorang guru yang bertanggung jawab. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.